mendengarkan dengan baik ya, karena akan ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Dengarkan ya. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Saya Budi sebagai MC pertama hari ini. Perkenalkan teman saya Isu sebagai MC kedua hari ini. Hari ini kami akan menceritakan drama tentang bawang merah dan bawang putih. Kami perkenalkan tokoh dari drama ini ya. Grace sebagai ibu kandung dan Jeremy sebagai ayah. Joanna sebagai putih, Abel sebagai bawang merah, Lea sebagai ibu tiri, Ska sebagai nenek, Billy sebagai MC pertama, Eva sebagai MC kedua, Michela sebagai MC ketiga. Saya, Carol dan Alvenia menjadi narator. Silakan menyaksikan dengan baik ya. Alkisah hiduplah sebuah hidup bahagia. Mereka memiliki putri cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari, ibu Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup bersama ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang. Karena ayah Bawang Putih kasihan melihat Bawang Putih kesepian di rumah, ayah Bawang Putih pun menikahi seorang janda. Janda tersebut memiliki satu anak yang bernama Bawang Merah. Ucap sang ayah. Bawang Putih pun bahagia karena memiliki keluarga baru. Ibu tiri dan Bawang Merah sangat bersikap baik pada Bawang Putih. Namun, kebaikan itu hanya saat ayah Bawang Putih pergi berdagang. Ibu tiri dan Bawang Putih bersikap jahat terhadap Bawang Putih. Kemarahan Bawang Putih belum sampai di situ. Mereka menyuruh Bawang Putih untuk tinggalkan hubungan hujan rumah. Setelah beberapa waktu, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin jahat kepada Bawang Putih. Sekarang semua pekerjaan kamu yang kerjakan setiap hari. Kata ibu tirinya setelah ayahnya dimakamkan. Bahkan waktu beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia harus mengerjakan semua pekerjaan
pekerjaan rumah dan pelayanan kebutuhan itu dirinya. Sampai pada suatu pagi ketika bawang putih seperti di sungai, melihat merah kesayangan bawang merah banyak di sungai. Kakak, maaf selendang kesayanganmu hanyut di sungai. Apa? Suaranya pun mengalami bawang putih. Ia mengambil bawang putih dari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum menggunakannya. Akhirnya bawang putih ke sungai untuk mencari selendang itu. Hingga larut malam, selendang itu juga masih belum ditemukan. Ketika menyusuri sungai, bawang putih melihat sebuah bukit itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang putih akhirnya meminta izin melunasi sana semalam. Nenek itu cukup baik hati. Dia mempersilahkan bawang putih untuk menginap di sana. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang bawang putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang putih pun menceritakan nasib yang dialaminya sehingga nenek yang muda itu merasa heran. Ternyata selendang yang bawang putih cari ada ditemukan oleh nenek itu. Tapi nenek itu harus mau menyerahkan selendang itu kepadanya dengan syarat menjaga selama seminggu. Bawang putih menerima tawaran dengan senang hati. Waktu seminggu pun berlalu, dan kini waktunya bawang putih untuk pulang. Rupanya, selama bawang putih tinggal bersama nenek itu, bawang putih selalu rajin. Lalu nenek itu memberikan selendang yang berwarna putih. Dia disuruh meminta di antara dua lagu untuk ia bawa. Awalnya bawang putih ingin menolak, tetapi karena ingin menghormati pemberian nenek itu, bawang putih akhirnya memilih hapnya yang kecil dengan alasan supaya tidak berat membawa. Setelah itu, bawang putih akan menyerahkan selendang itu kepada bawang merah. Selanjutnya, ia ke dapur untuk memasak labu itu dengan berat. Namun, betapa terkejutnya bawang putih. Ternyata labu itu berisi asam yang sangat banyak. Singkat cerita, bawang merah sudah sampai di gubuk nenek itu, dan dia pun tinggal di sana selama seminggu. Namun, berbeda dengan sikap bawang putih, dia bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan nenek. Ketika sudah waktunya pulang, bawang merah pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, bawang merah mengambil yang besar dan berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah itu, tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang besar. Ia berpikir pasti akan ada emas yang lebih banyak daripada emas
kelompoknya mengikuti semuanya. Setelah itu, mereka masuk ke kamar dan mengunci pintunya dengan sangat. Dengan tak sabar, mereka segera membelah lampu itu. Namun, di luar dugaan, bunga emas yang ada di dalam buku. Di dalamnya melainkan kepala cengking, kelapa, dan sebuah lubang berbisa. Hewan-hewan itu lalu keluar dan menggigit mereka yang selamat tersebut. Bawang merah dan ibunya akhirnya tahu apa yang selama mereka lakukan salah dan meminta bawang putih untuk memaafkan mereka. Pesan moral yang bisa diambil dalam cerita ini adalah bahwa orang yang jahat dan serakah akan mendapat hukuman yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dongeng ini juga mengajari anak-anak untuk tidak serakah dan malas-malasan. Selain itu, mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang yang sudah diberikan.